Menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan saudara. Timnas kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Timnas kalah tipis 2-3 dari The Green Falcons. Laga antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Laga berjalan intens sejak menit awal. Meski berstatus tim tamu, Timnas Indonesia mampu lebih dulu unggul melalui penalti di menit ke-11. Wasit Ahmad Al-Ali menunjuk titik putih setelah tayangan menunjukkan bola mengenai tangan Hasan Al-Tambakti. Kevin Dix yang maju sebagai eksekutor berhasil menaklukkan kiper Nawaf Al-Ahidi lewat sepakan ke sisi kiri gawang. Namun, keunggulan Timnas tak bertahan lama. Arab Saudi mampu menyamakan kedudukan di menit ke-17 melalui gol Saleh Abu Al-Samad. Skor pun berubah menjadi 1-1. Giliran Arab Saudi yang mendapatkan hadiah penalti di menit 34. Wasit menunjuk titik putih usai meninjau VAR dan memutuskan Yaakob Sayuri melakukan pelanggaran terhadap pemain Arab Saudi. Di menit ke-36 Arab Saudi berbalik unggul melalui gol penalti Feras Al-Brikan. Tim tuan rumah memimpin 2-1 di akhir babak pertama. Kemudian Arab Saudi menambah keunggulan pada menit ke-62. Tendangan Musab Al-Juwair yang ditepis Martin Pas jatuh tepat di kaki Feras Al-Brikan. Striker Al-Hilal itu tanpa kesulitan mengoyak gawang Indonesia untuk mencetak gol keduanya. Timnas Indonesia mampu memperkecil ketertinggalan. Indonesia kembali mendapat penalti di menit ke-87 setelah bola mengenai tangan pemain Arab Saudi saat berebut bola dengan Ole Romeni di kotak terlarang. Kevin Dix kembali menjadi algojo penalti Indonesia. Dia sukses menyerangkan bola ke gawang dan mengubah skor menjadi 3-2 masih untuk keunggulan Arab Saudi. Skor 2-3 kontra Arab Saudi tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai timnya kehilangan kendali permainan setelah mencetak gol pertama. Ia menyoroti celah di lini tengah yang dimanfaatkan lawan untuk membalikkan keadaan. I think that we didn't mark very good behind, between the lines, so that the wingers came in and they could turn on our defense, and that is impossible to happen, but it happened again. And I think that we couldn't get the grip after the 1-0. Then we conceded easy goals, and that is impossible to happen. And of course, I'm very disappointed, but we have still a game to play. Sementara pelatih Arab Saudi, Herve Renard, menilai ini pertandingan yang tidak mudah. Ia mengaku timnya kecolongan di menit ke-10 setelah Timnas Indonesia mendapat penalti. Namun, setelah itu timnya kembali bangkit dan akhirnya memenangkan pertandingan. We had a penalty against us after 10 minutes, so it was not a good start. But our reaction was very good. In one part of the game we were leading 3-1 with some more opportunities and we didn't score. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir merespon kekalahan Timnas Indonesia atas Arab Saudi melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya itu, Erick mengatakan bukan hasil yang diinginkan, Timnas Indonesia telah berjuang sekuat tenaga. Erick menambahkan timnas harus segera bangkit dan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Irak. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia menjadi juru kunci klasmen sementara Grup B dengan 0 poin, sedangkan Arab Saudi di posisi teratas dengan 3 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak Minggu 12 Oktober 2025 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Laga ini menjadi pertaruhan besar bagi perjalanan Indonesia di babak kualifikasi. Kemenangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk menjaga peluang lolos.
Tim Liputan, Kompas TV. Dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tim yang menjadi juara grup akan lolos ke putaran final. Sementara peringkat kedua akan melanjutkan perjuangan ke babak kelima. Di babak kelima, format pertandingan adalah kandang dan tandang. Bila lolos, saudara, perjuangan belum selesai karena akan bertanding di play-off antar konfederasi, yakni bertanding melawan tim dari benua lain. Supporter Timnas mengaku kecewa dengan kekalahan tipis 2-3 yang diterima skuad Merah Putih pada laga melawan Arab Saudi. Para supporter berharap ada perbaikan untuk laga selanjutnya kontra Irak, karena hanya kemenangan yang bisa memelihara asa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia melalui putaran kelima. Lumayan seru ya, walaupun kalah 3-2, namun ada beberapa catatan yang saya lihat. Jadi memang lini tengah kita kalah kreativitas dari Arab ya. Terutama di babak pertama dan di babak kedua memang ada beberapa masuk pemain pergantian seperti Ragnar masuk oleh, cuman ya kita lihat Arab dengan dukungan pemainnya dan dukungan tuan rumah supporter ya kita bisa lihat hasilnya. Saya rasa nanti di pertandingan lawan Irak kita harus banyak perbaikan dan berbenah ya supaya bisa jaga peluang lolos minimal putaran kelima. Kalau melihat pertandingan tadi memang banyak pemain yang melakukan kesalahan yang tidak perlu ya, khususnya pemain di belakang, terus lalu pemain di tengah tadi banyakkan salah ngoper ya, jadi banyak buang peluang, terus banyak juga kesalahan-kesalahan yang benar-benar tidak perlu gitu dilakukan gitu. Ya mudah-mudahan kita optimis lah lawan Irak kita bisa menang di hari Minggu nanti.